Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dari mereka. Malam ini, kami akan membawa kalian ke sebuah cerita tentang keserakahan, perjanjian, dan harga yang harus dibayar dengan nyawa. Sebuah kisah tentang pesugihan di Gunung Kawi yang tidak hanya meminta kekayaan, tapi juga tumbal dari orang-orang terdekat. Malam turun perlahan di kampung kecil itu. Lampu-lampu rumah mulai redup satu persatu, menyisakan bayangan panjang yang merayap di tanah. Angin berhembus dingin, membawa suara gesekan daun yang terdengar seperti bisikan. Di sebuah rumah sederhana, Bari tampak sibuk. Tangannya cekatan memasukkan beberapa barang ke dalam tas tua. Wajahnya serius, tapi matanya penuh keyakinan yang aneh. Di sudut ruangan, Mira memperhatikan suaminya dalam diam. Perempuan itu tidak bicara, tapi dari sorot matanya, jelas ada ketakutan yang sedang ia tahan. "Mira, kau ikut Bapak malam ini ziarah ya?" Suara Bari tenang, terlalu tenang. Mira langsung berhenti dari aktivitasnya. "Ziarah? Ziarah kemana, Pak?" Bari menoleh perlahan. "Ke Gunung Kawi." Seolah ada sesuatu yang menekan dada Mira. Nafasnya tertahan. Ia menelan ludah. Tangannya mulai dingin. "Aku nggak mau, Pak. Takut." Bari tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah Mira lihat sebelumnya. "Ngapain takut? Kau lihat sendiri. Sejak Bapak sering ke sana." Ia berhenti sejenak, lalu menatap sekeliling rumah mereka. "Usaha rongsokan Bapak maju pesat." Mira terdiam. Itu benar. Dulu, Bari hanyalah pengepul rongsokan keliling. Setiap pagi, ia mendorong gerobak tua, memanggil-manggil warga untuk menjual barang bekas. Hasilnya, kadang cukup, kadang tidak. Tapi sekarang, gudang mereka penuh. Mobil pick-up terparkir di depan rumah. Uang seolah datang tanpa henti. Dan semua itu terjadi setelah Bari rutin pergi ke Gunung Kawi. Mira menggenggam ujung bajunya. Ia tahu betul apa yang orang-orang bisikan tentang tempat itu. Bukan sekedar ziarah, bukan sekedar doa, tapi perjanjian. "Aku nggak mau ikut, Pak." Suara Mira pelan, hampir seperti bisikan. Bari menatapnya lama, terlalu lama. Tatapannya kosong, tapi dalam. "Ya sudah," jawabnya singkat. Namun ada suaranya berubah, dingin. Mira tidak melanjutkan pembicaraan. Karena jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada Gunung Kawi itu sendiri. Suaminya. Bari bukan pria biasa. Ia pernah menikah 3 kali sebelum Mira. Dan ketiga istrinya meninggal dengan cara yang aneh. Istri pertama tiba-tiba sakit keras tanpa sebab. Istri kedua ditemukan meninggal saat tidur. Istri ketiga jatuh di sumur, padahal ia dikenal sangat berhati-hati. Dan sekarang, Mira adalah istri keempat. Ia sering bertanya dalam hati, apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang disembunyikan Bari? Malam semakin larut. Suara mobil pick-up terdengar di depan rumah. Bari keluar tanpa banyak bicara. "Bapak berangkat dulu." Mira hanya mengangguk.
Pintu ditutup, dan suara mesin mobil perlahan menghilang di telan malam. Sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang menekan. Di perjalanan menuju Gunung Kawi, Bari tidak sendiri. 4 orang temannya ikut bersama. Semuanya pengepul rongsokan. Dan anehnya, nasib mereka sama. Dulu miskin, sekarang hidup berkecukupan. Ri, salah satu dari mereka membuka suara. Jaya, udah berapa kali kita kesana sekarang? Bari tidak langsung menjawab. Cukup, katanya singkat. Dan selama itu, gak pernah gagal. Mobil terus melaju. Kabut mulai turun saat mereka memasuki area pegunungan. Lampu mobil hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Sisanya gelap. Lu yakin kita masih aman? Suara lain terdengar ragu. Bari tersenyum tipis. Asal kita nurut, aman. Kalimat itu menggantung. Asal kita nurut. Sementara itu, di rumah, Mira tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di tempat tidur. Perasaan tidak enak terus mengganggu. Jam menunjukkan pukul 1.13 malam. Tiba-tiba, anaknya yang kedua terbangun. Ibu, Mira menoleh. Iya nak, aku mimpi ada orang hitam di depan rumah. Mira langsung duduk. Orang hitam. Anaknya mengangguk pelan. Dia lihat ke dalam, terus senyum. Darah Mira terasa dingin. Sudah, tidur lagi ya, katanya mencoba tenang. Tapi hatinya tidak. Sama sekali tidak. Di Gunung Kawi, rombongan Bari sampai. Udara di sana berbeda. Lebih dingin, lebih berat. Seolah setiap langkah diawasi. Mereka berjalan menuju sebuah tempat yang tidak banyak diketahui orang. Bukan area ziarah biasa. Lebih dalam, lebih gelap. Di sana, hanya ada beberapa lilin yang menyala. Dan bau kemenyan yang sangat kuat. Bari berhenti. Mulai, katanya pelan. Salah satu temannya mengeluarkan sesajen. Yang lain menunduk. Dan Bari mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah bungkusan. Kecil. Terikat kain putih. Ia meletakkannya di tanah. Angin tiba-tiba berembus. Lilin bergoyang. Dan dari kegelapan, terdengar suara. Pelan. Serak. Kalian datang lagi. Semua menegang. Bari menunduk. Kami menepati janji. Hani. Lalu suara itu kembali. Apa yang kalian bawa? Bari membuka bungkusan itu perlahan. Tidak terlihat jelas isinya. Tapi salah satu temannya langsung mundur. Ri, ini terlalu jauh. Bari tidak menoleh. Kalau mau kaya, jangan setengah-setengah. Suara tawa pelan terdengar dari arah yang tidak jelas. Subuh menjelang saat Bari pulang. Mira sudah duduk di ruang tengah, menunggu. Pintu terbuka. Bari masuk dengan wajah pucat. Tapi matanya bersinar aneh. Ia membawa sesuatu. Bungkusan makanan. Sate ayam, katanya. Mira menatapnya. Buat kamu. Nada suaranya lembut. Terlalu lembut. Mira ragu. Sudah, makan saja, kata Bari lagi. Mira perlahan mengambilnya. Tangannya gemetar. Ia membuka bungkusnya. Aroma sate langsung tercium. Normal, tidak ada yang aneh. Ia mengambil satu tusuk.
mendekatkannya ke mulut. Tapi saat ia hampir menggigit, tiba-tiba ia melihat sesuatu. Wajah anak keduanya. Di antara potongan daging sate itu, mata anaknya menatapnya. Kosong. Dan mulutnya bergerak. "Ibu." Mira menjerit. Sate itu langsung ia lempar. "Ada apa?" bentak Bari. Itu bukan sate." Mira gemetar. Bari menatapnya dingin. "Kamu kebanyakan pikiran." Ia lalu memanggil anak mereka. "Sini, makan ini." Anak kedua mereka datang. Mira langsung panik. Jangan dimakan." Tapi anak itu tetap mengambil. Ia melihat sate itu. Diam. Lalu, wajahnya berubah. "Ibu, ini aneh." Dan ia juga langsung membuangnya. Hening. Bari berdiri. Perlahan. Wajahnya berubah gelap. "Kenapa kalian menolak?" Suaranya bukan lagi suara yang sama. Lebih dalam, lebih berat. Seperti bukan miliknya sendiri. Hari itu, tidak ada yang benar-benar terasa normal lagi. Dan 2 hari kemudian, kabar buruk datang. Menantu mereka, seorang guru, meninggal mendadak. Tanpa sakit, tanpa sebab. Dan saat Mira melihat jenazahnya, ia teringat sesuatu. Bau yang sama, seperti sate yang dibawa Bari. Hujan turun sejak sore. Bukan hujan biasa. Airnya deras, tapi anehnya tidak membawa kesejukan. Justru terasa dingin menusuk, seperti menyentuh sesuatu yang tidak kasat mata. Rumah Bari terasa lebih sunyi dari biasanya. Sejak kematian menantunya, suasana berubah. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan. Hanya bisikan dan tatapan penuh curiga. Mira duduk di ruang tengah, memandangi lantai. Matanya sembab. Pikirannya tidak berhenti berputar. Sate itu, wajah anaknya, dan kematian mendadak itu. Semuanya terasa terhubung. Dan satu nama terus muncul di kepalanya. Bari. "Pak." Suara Mira akhirnya memecah keheningan. Bari yang sedang duduk di sudut ruangan menoleh pelan. "Apa?" Nada suaranya datar, dingin. "Yang kemarin, sate itu apa?" Hening. Bari tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Mira. Lama. Terlalu lama. "Sate ayam," jawabnya akhirnya. Mira menggeleng. "Itu bukan sate." Suara Mira mulai bergetar. Aku lihat wajah anak kita di dalamnya." Bari berdiri perlahan. Langkahnya pelan, tapi berat. Setiap pijakan seperti membawa tekanan. "Kamu mulai berani ya sekarang?" Mira mundur 1 langkah. "Aku cuma mau tahu." Tiba-tiba, berak. Mira terkejut. "Jangan campuri urusan yang kamu gak paham." Suara Bari menggema di dalam rumah. Tapi, ada sesuatu yang salah. Suaranya seperti bertumpuk. Seperti ada 2, bahkan 3 suara berbicara bersamaan. Mira membeku. Itu bukan lagi suara manusia biasa. Malam itu, Mira tidak bisa tidur. Ia memeluk anak keduanya erat. Anak yang tadi hampir memakan sate itu. "Ibu?" "Iya, Nak." "Aku takut." Mira mengusap rambutnya. "Ibu juga." Jawaban itu keluar begitu saja. Jujur, tanpa ditahan. Pukul 2.03 dini hari, suara aneh mulai terdengar. Krek, krek, krek. Seperti suara sesuatu diseret.
dari arah dapur. Mira membuka mata. Nafasnya tertahan. Ia mendengarkan. Krek, krek. Lebih jelas sekarang. Ibu, anaknya berbisik. Dengar nggak? Mira mengangguk pelan. Dengan langkah hati-hati, ia turun dari tempat tidur. Jantungnya berdegup kencang. Setiap langkah terasa berat. Ia mendekati dapur. Gelap. Hanya sedikit cahaya dari luar. Dan di lantai dapur, ada jejak. Basah. Seperti bekas sesuatu diseret. Mira menelan ludah. Ibu. Suara anaknya makin kecil. Mira tidak menjawab. Ia melangkah lebih dekat. Dan saat ia melihat ke sudut dapur, tubuhnya langsung kaku. Di sana ada sesuatu. Sosok. Duduk membelakangi. Rambutnya panjang, kusut, basah. Tubuhnya kurus, pucat. Dan tangannya memegang sesuatu. Seperti potongan daging. Krek. Sosok itu menggigitnya. Suara tulang patah terdengar jelas. Mira gemetar. Siapa itu? Perlahan, sosok itu berhenti. Diam. Lalu, kepalanya berputar. Bukan tubuhnya. Hanya kepalanya. Berputar, menghadap Mira. Wajahnya hancur. Mata kiri kosong. Ia tersenyum. Ibu. Suara itu, suara menantunya yang sudah mati. Mira menjerit. Lampu tiba-tiba menyala. Semua kembali normal. Dapur kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada jejak. Tidak ada darah. Mira jatuh terduduk. Nafasnya tersengal. Bu, tadi itu apa? Anaknya menangis. Mira tidak bisa menjawab. Karena ia tahu. Itu bukan halusinasi. Keesokan harinya, Bari terlihat seperti biasa. Tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan bersiul kecil saat minum kopi. Mira memperhatikannya. Ada satu hal yang kini ia sadari. Setiap kali Bari pulang dari Gunung Kawi, selalu ada yang diambil. Selalu ada yang mati. Dan kali ini, yang mati adalah menantunya. Pak, Mira mencoba lagi. Apalagi? Bari kesal. Kalau memang ada yang harus dikasih, Mira berhenti. Nafasnya berat. Siapa berikutnya? Bari diam. Lalu, ia tersenyum. Perlahan. Dan untuk pertama kalinya, senyum itu benar-benar membuat Mira ingin lari. Kamu mulai ngerti. Malam Jumat tiba. Udara terasa lebih berat. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Mira duduk bersama anaknya. Mereka tidak berani tidur. Tiba-tiba, pintu diketuk. Tok, tok, tok. Pelan, tapi jelas. Mira menegang. Jangan dibuka, bisik anaknya. Tok, tok, tok. Lebih keras. Ibu? Mira berdiri perlahan. Dengan langkah gemetar, ia mendekati pintu. Siapa? Hening. Lalu, suara kecil. Suara anak-anak. Ibu, buka. Mira membeku. Itu suara anaknya. Anak pertamanya yang sedang tidak di rumah. Buka, Bu. Tangisan mulai terdengar. Ibu, aku kedinginan. Mira menangis. Itu suara anaknya. Tapi, anaknya tidak mungkin ada di luar.
Dengan tangan gemetar, ia mengintip dari celah pintu. Dan yang ia lihat, 3 sosok berdiri di luar. Anak-anak, dengan pakaian basah, wajah pucat, mata hitam pekat, dan mulut mereka tersenyum lebar, serempak. "Ibu, buka!" Mira mundur, menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tiba-tiba, dor! Pintu bergetar keras, seolah didorong dari luar. Dor, dor, dor. "Ibu!" Suara mereka berubah, lebih kasar, lebih dalam, lebih bukan manusia. Mira memeluk anaknya, menangis. "Jangan buka, jangan buka!" Tiba-tiba, semua berhenti. Sunyi, benar-benar sunyi. Dari belakang Mira, terdengar suara. Pelan, dekat sekali. Yang berikutnya, sudah dipilih. Mira perlahan menoleh, dan di belakangnya, Bari berdiri. Dengan mata hitam pekat, dan senyum lebar. "Anak kita." Mira menjerit sekuat tenaga, memeluk anaknya. "Jangan!" Tapi Bari hanya tertawa. Tawa yang bukan milik manusia. Lampu mati, gelap total. Dan dari kegelapan, terdengar suara langkah. Mendekat, perlahan. Gelap, pekat. Tidak ada cahaya sedikit pun. Mira tidak tahu apakah matanya terbuka atau tertutup. Ia hanya bisa merasakan dingin dan bau tanah basah, bercampur sesuatu yang busuk. "Ibu," suara anaknya, lemah, seperti jauh. Mira mencoba bergerak. Tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Lalu, perlahan, cahaya muncul. Samar, kuning redup, seperti cahaya lampu minyak. Mira membuka mata, dan yang ia lihat bukan rumahnya, bukan kamarnya, melainkan sebuah ruangan sempit. Dindingnya tanah, lantainya lembab, dan di sekelilingnya ada banyak lilin menyala. Mira terengah. "Aku di mana ini?" Ia bangkit perlahan, kakinya gemetar, dan saat ia menoleh ke depan, jantungnya berhenti sesaat. Di sana, ada 3 sosok perempuan, duduk berjajar, membelakangi. Rambut mereka panjang, kusut, tubuh mereka kurus, pakaian mereka lusuh, seperti kain kafan yang sudah lama terkubur. Mira mundur 1 langkah. "Siapa kalian?" Tidak ada jawaban, hanya suara tetesan air. Tik, tik, tik. Lalu, salah satu dari mereka bergerak. Pelan, sangat pelan. Kepalanya miring, seperti mendengar sesuatu. Dan kemudian, ia menoleh. Wajahnya pucat, mata cekung, bibirnya hitam. Tapi yang paling membuat Mira gemetar, ia mengenal wajah itu. "Itu kamu?" Perempuan itu tersenyum. "Iya, aku." Suara seraknya seperti keluar dari tenggorokan yang kering. "Istri pertama Bari." Mira mundur. Tubuhnya lemas. Tidak mungkin. Sosok kedua mulai bergerak. Ia juga menoleh. Wajahnya lebih parah. Ada bekas luka di lehernya, seperti dicekik.
yang kedua, dan yang ketiga. Tubuhnya basah, rambutnya meneteskan air, matanya kosong. Aku yang ketiga. Mira jatuh terduduk, tangisnya pecah. Kalian sudah mati. Ketiganya tersenyum bersamaan. Iya, dan kamu berikutnya. Tidak, tidak. Mira menggeleng keras. Aku tidak mau. Sosok pertama berdiri. Langkahnya patah-patah, seperti tulangnya tidak utuh. Kami juga dulu tidak mau. Ia mendekat, semakin dekat. Awalnya dia baik, lalu mulai berubah. Sosok kedua ikut berdiri. Dia bilang, ini demi rezeki. Sosok ketiga melangkah. Air menetes dari tubuhnya. Dan akhirnya, ketiganya kini berdiri di depan Mira. Dia memilih kami. Mira menangis. Bagaimana kalian mati? Sosok pertama menjawab, dia kasih aku makanan. Katanya dari ziarah. Matanya kosong. Setelah aku makan, tubuhku sakit. Dan malam itu, aku tidak bangun lagi. Sosok kedua melanjutkan, aku tidak mau makan. Jadi dia marah. Tangannya memegang lehernya sendiri. Dia mencekikku. Pelan, sampai aku tidak bisa nafas. Sosok ketiga tersenyum tipis. Aku mencoba lari ke sumur belakang. Matanya menatap kosong. Tapi dia dorong aku dan bilang, ini pilihanmu. Mira menutup telinga. Cukup, cukup. Tapi suara mereka tidak berhenti. Kami semua dijadikan tumbal untuk kekayaan, untuk perjanjian. Tapi itu belum cukup. Tiba-tiba, semua lilin padam. Gelap total. Dan dari kegelapan, muncul suara lain. Lebih dalam, lebih berat. Bukan suara manusia. Perjanjiannya belum selesai. Mira membeku. Suara itu datang dari belakangnya. Perlahan, ia menoleh. Dan di sana, ada sosok tinggi, hitam, tanpa wajah yang jelas. Hanya 2 titik merah menyala di tempat mata seharusnya. 4 sudah diambil. Masih kurang. Nafas Mira tercekat. Apa yang kau mau? Sosok itu mendekat. Tanah di sekitarnya seperti hidup, bergerak. Yang paling berharga. Mira langsung menggeleng. Tidak, jangan anakku. Sosok itu tertawa. Suara tawa yang membuat telinga berdenging. Semua akan diambil satu persatu. Tiba-tiba Mira terbangun. Hah, ia terengah. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia kembali di rumah, di kamarnya. Anaknya masih di sampingnya, tertidur. Mira langsung memeluknya, menangis. Itu cuma mimpi, cuma mimpi. Tapi saat ia menoleh ke arah pintu, ada sesuatu di lantai, basah seperti air. Dan jejak kaki yang mengarah ke tempat tidurnya. Pagi harinya, Mira tidak tahan lagi. Ia harus tahu semuanya. Saat Bari sedang di luar, Mira masuk ke gudang rongsokan
tempat yang jarang ia datangi. Bau besi tua dan debu memenuhi udara. Tapi hari ini ada bau lain. Bau busuk. Mira menutup hidungnya. Ia berjalan lebih dalam. Dan di sudut gudang, ia melihat sesuatu. Tanah, seperti baru digali. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengambil skop kecil dan mulai menggali. Sedikit, sedikit lagi, dan Mira jatuh mundur. Di dalam tanah itu ada kain, kafan, dan dari dalamnya terlihat rambut panjang, hitam. Tangannya gemetar hebat. Ia membuka sedikit lagi, dan wajah itu, wajah yang ia lihat dalam mimpinya. Istri pertama. Mata kosong, menatap lurus ke arahnya. Mira menjerit. Ternyata kamu sudah tahu. Suara Bari terdengar dari belakang. Mira membeku. Perlahan, ia menoleh. Bari berdiri di sana, dengan senyum tipis, tanpa emosi. Kamu gila. Mira gemetar. Bari menggeleng. Tidak. Ia melangkah mendekat. Aku hanya menepati perjanjian. Mira mundur. Perjanjian dengan siapa? Bari berhenti. Dan untuk pertama kalinya, matanya benar-benar hitam. Dengan yang memberi semua ini. Ia membuka kedua tangannya. Gudang, mobil, harta. Semua ada harganya. Mira menangis. Dan sekarang, kamu mau ambil anakku? Bari tersenyum. Bukan aku. Ia menunjuk ke tanah, ke arah lubang itu. Mereka yang minta. Tiba-tiba, tanah di dalam lubang itu bergerak. Perlahan, seperti ada sesuatu yang bangun. Mira menjerit, dan dari dalam tanah muncul tangan. Pucat, busuk. Lalu satu lagi, dan satu lagi. 3 tangan menarik diri keluar. Dan wajah-wajah itu muncul lagi. Ketiga istri Bari tersenyum. Sudah waktunya. Langit malam menggantung berat. Awan hitam menutup bulan, membuat seluruh kampung tenggelam dalam gelap yang pekat. Di lapak rongsokan milik Bari, suasana tidak seperti biasanya. Biasanya, tempat itu penuh suara, tawa para pekerja, suara besi beradu, atau obrolan santai sambil minum kopi. Tapi malam ini, sepi. Terlalu sepi. Padahal masih ada beberapa orang di sana. Anak-anak buah Bari. Orang-orang yang selama ini tinggal, makan, dan menggantungkan hidupnya pada Bari. Di rumah, Mira berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, matanya merah. Tapi kali ini, tatapannya berbeda. Bukan lagi hanya takut. Ada tekad. Ia sudah memutuskan. Ia akan pergi. Malam ini. Anak-anaknya bukan anak Bari. Dan ia tidak akan membiarkan mereka ikut terseret dalam perjanjian iblis itu. Ibu, iya nak, kita beneran pergi. Mira mengangguk. Iya, kita nggak boleh di sini lagi. Ia mengemas barang seadanya. Tidak banyak, hanya yang penting. Karena ia tahu, semakin lama ia di sana, semakin besar kemungkinan mereka tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Sementara itu, di lapak rongsokan, beberapa anak buah Bari masih terjaga. Jaya, Udin, Karta, dan 2 lainnya. Mereka duduk melingkar. Wajah mereka tegang. Lu ngerasa gak sih? Bisik Udin. Apa? Sejak kemarin, tempat ini beda. Jaya mengangguk pelan.
bau kemenyan tiap malam. Karta menelan ludah. Dan suara itu, semua terdiam karena mereka tahu suara apa yang dimaksud. Suara yang memanggil. Kadang dari tumpukan besi, kadang dari dalam gudang, kadang dari bawah tanah. Tiba-tiba, kerik. Salah satu pintu gudang terbuka sendiri. Perlahan, semua langsung menoleh. Itu siapa yang buka? Bisik salah satu dari mereka. Tidak ada yang menjawab, karena tidak ada yang bergerak. Angin dingin keluar dari dalam gudang, membawa bau busuk, seperti daging membusuk. Jangan ke sana, kata Udin. Tapi Jaya berdiri. Kita harus cek. Langkahnya pelan, satu persatu mengikuti. Mereka mendekat, dan saat sampai di depan pintu, gelap, pekat, tidak terlihat apa-apa. "Ri," panggil Jaya. Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk, yang lain ikut. Di dalam gudang, udara terasa berat. Setiap nafas seperti menekan dada. Dan di tengah ruangan, ada sesuatu. Tanah, seperti baru digali. Jaya berhenti. Ini belum sempat ia melanjutkan. Tiba-tiba, tanah itu bergerak. Semua mundur. Apa itu? Tanah retak. Perlahan, tangan muncul. 1, 2, 3. Banyak. Tangan-tangan pucat, kotor, busuk, menjulur keluar, mencakar tanah. Dan kemudian, wajah. Wajah-wajah mengerikan, dengan mata kosong dan senyum lebar. "Ibu, lapar." Suara itu bercampur, bukan satu orang, banyak. "Ini bukan manusia," bisik Udin. Tiba-tiba, salah satu tangan itu melesap, menarik kaki Karta. "Woi!" Karta jatuh. Ia berusaha bangkit, tapi tangan-tangan lain langsung menyusul. Menarik, menggigit, mencakar. "Tolong!" Yang lain panik. Mereka mencoba menarik Karta, tapi kulit kaki Karta mulai robek. Darah keluar. "Sakit! Sakit!" Dan dalam satu tarikan, Karta terseret, masuk ke dalam tanah, hilang, begitu saja. Sunyi, hanya suara kunyahan dari dalam tanah. Krek, krek, krek. "Lari!" Jaya berteriak. Mereka semua kabur, keluar dari gudang, nafas terengah, wajah pucat. Ini gak beres. Tapi saat mereka sampai di luar, mereka berhenti. Karena Bari sudah berdiri di sana, menunggu. "Kenapa lari?" tanya Bari tenang. Jaya gemetar. "Ri, di dalam." "Karta." Bari tersenyum tipis. "Iya, dia sudah dipanggil." Semua terdiam. "Apa maksud lu?" Suara Udin melemah. Bari melangkah mendekat. "Selama ini, kalian makan di sini, tinggal di sini, hidup dari aku." Ia berhenti, menatap satu persatu. "Sekarang, waktunya kalian balas." "Balas apa?" teriak Jaya. Bari tersenyum lebar. "Dengan nyawa."
Gila lu! Mereka mundur. Tapi, tanah di sekitar mereka mulai bergerak. Retak. Tangan-tangan muncul lagi. Dari mana-mana. Dari bawah kaki. Dari tumpukan rongsokan. Dari dalam karung-karung besi. Mereka lapar. Suara Bari berubah. Lebih dalam. Dan kalian sudah dipilih. Udin mencoba lari. Tapi kakinya ditarik. Ia jatuh. Jangan! Tangannya mencakar tanah. Tapi sia-sia. Ia diseret. Pelan. Sambil berteriak. Jaya! Tolong! Dan akhirnya hilang. Masuk ke dalam tanah. Satu persatu. Mereka diambil. Tidak ada yang bisa kabur. Tidak ada yang bisa melawan. Hanya tersisa Jaya. Sendiri. Gemetar. Menatap Bari. Lu bukan manusia lagi. Bari tersenyum. Aku lebih dari itu sekarang. Tangan-tangan mulai mendekati Jaya. Dari segala arah. Ia menutup mata. Menangis. Ampun, ampun. Bari menatapnya. Lama. Lalu berkata, yang setia biasanya terakhir. Di rumah, Mira berhenti sejenak sebelum pergi. Ia melihat ke arah lapak rongsokan dari kejauhan. Dan ia melihat sesuatu. Kabut hitam naik ke udara. Dan suara jeritan. Banyak. Sekaligus. Mira memejamkan mata. Air matanya jatuh. Aku harus pergi. Ia menggenggam tangan anak-anaknya dan berjalan tanpa menoleh lagi. Di lapak, kini sunyi. Semua sudah hilang. Tanah kembali rata. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bari berdiri sendiri. Di tengah. Dan dari belakangnya, muncul sosok itu. Tinggi. Hitam. Dengan mata merah. Kau menepati janji. Bari tersenyum. Selalu. Sosok itu mendekat. Hadiahmu akan bertambah. Bari menutup mata. Menikmati. Tapi, sosok itu berbisik. Namun, satu lagi. Bari membuka mata. Apalagi, sosok itu menunjuk. Langit malam memerah. Bukan karena matahari. Tapi, karena api. Api yang membumbung tinggi dari lapak rongsokan milik Bari. Asap hitam pekat membumbung ke udara. Membawa bau terbakar. Bukan hanya kayu dan besi. Tapi sesuatu yang lebih mengerikan. Beberapa jam sebelumnya, Mira berjalan cepat di jalan tanah yang gelap. Tangannya menggenggam erat anak-anaknya. Ia tidak berhenti. Tidak menoleh. Tidak peduli kemana arah jalan itu membawanya. Yang penting, jauh dari Bari. Jauh dari semua itu. Ibu, kita aman kan? Suara anaknya gemetar. Mira menatap ke depan. Matanya penuh air, tapi tekadnya kuat. Iya, kita aman. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa yakin. Karena ada satu hal yang selama ini ia simpan sendiri. Ia tidak pernah menyentuh uang Bari. Tidak pernah. Semua kebutuhan hidupnya, ia penuhi dari hasil jualan sembako kecil-kecilan. Uang yang halal, uang yang bersih. Dan entah kenapa, ia merasa itu yang menyelamatkannya. Sementara itu, di lapak rongsokan, Bari berdiri di tengah gudang, sendirian.
Tanah di sekitarnya masih lembab, seolah baru saja memakan sesuatu. Ia tersenyum, puas. Sekarang, semua lunas. Dari kegelapan, sosok itu muncul. Tinggi, hitam, dengan mata merah menyala. Namun kali ini, aura yang dibawanya berbeda. Lebih berat, lebih menekan. Belum. Senyum Bari perlahan hilang. Apa maksudmu? Sosok itu mendekat. Tanah di bawahnya menghitam. Yang kami inginkan bukan hanya tumbal. Nafas Bari mulai tidak tenang. Lalu, apa lagi? Sosok itu berhenti tepat di depannya. Dan untuk pertama kalinya, Bari terlihat kecil. Sangat kecil. Kami ingin pemilik perjanjian itu sendiri. Dunia seperti berhenti. Apa? Suara Bari bergetar. Tidak, kita sudah sepakat. Sosok itu tertawa. Tawa yang mengguncang seluruh ruangan. Kesepakatan manusia tidak berlaku di sini. Tiba-tiba, tanah bergerak lagi. Lebih kuat, lebih brutal. Tangan-tangan muncul. Bukan hanya dari tanah, dari dinding, dari tumpukan besi, dari bawah kaki Bari. Tidak, tidak. Bari mundur, panik. Untuk pertama kalinya. Aku sudah kasih kalian semua. Tangan-tangan itu meraih tubuhnya. Menahan, menikat. Belum cukup. Api mulai muncul. Dari sudut gudang. Kecil. Lalu membesar. Cepat. Sangat cepat. Seolah disulut dari dalam tanah. Bari menjerit. Ini bukan bagian dari perjanjian. Sosok itu mendekat. Berbisik di telinganya. Ini harga sebenarnya. Api menyebar kemana-mana. Membakar karung, kayu, besi, dan... Ia mencoba melawan. Berusaha melepaskan diri. Tapi tangan-tangan itu menahannya. Membuatnya tetap berdiri. Tetap sadar. Tetap merasakan. Kulitnya mulai terbakar. Menghitam. Bau hangus memenuhi udara. Tapi yang paling mengerikan, ia masih hidup. Belum. Di antara kobaran api, muncul wajah-wajah itu. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan anak-anak buahnya. Semua berdiri, mengelilinginya, menatap tanpa belas kasihan. Kami menunggu ini. Suara mereka bersamaan. Bari menangis, menjerit, memohon. Tolong, aku mohon. Tapi tidak ada yang menolong. Karena selama ini, ia tidak pernah menolong siapapun. Api semakin besar, membungkus seluruh tubuhnya. Dan akhirnya, suara jeritanya hilang. Ditelan kobaran api. Dari kejauhan, Mira berhenti. Ia menoleh. Langit merah, asap hitam. Lapak itu terbakar. Anaknya memegang tangannya. Ibu, itu rumah kita. Mira menatap lama. Air matanya jatuh. Tapi kali ini, bukan hanya karena takut. Tapi karena semuanya sudah berakhir. Keesokan paginya, warga berdatangan. Api sudah padam. Yang tersisa hanya puing-puing hitam dan bau hangus. Di tengah reruntuhan, ditemukan sesuatu. Tubuh. Hangus. Sulit dikenali. Tapi semua tahu. Itu Bari.
Anehnya, tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana api itu bisa muncul. Tidak ada korsleting, tidak ada bahan bakar. Seolah api itu datang sendiri. Mira berdiri jauh dari sana, tidak mendekat, tidak ingin melihat. Ia menggenggam tangan anak-anaknya. Kita mulai hidup baru. Pelan, tapi pasti. Ia pergi, meninggalkan semua. Namun, saat ia melangkah pergi, angin berembus pelan, dan di telinganya terdengar bisikan. Sangat pelan, hampir seperti bayangan. Perjanjian tidak pernah benar-benar selesai. Mira berhenti sesaat, tapi kemudian ia melanjutkan langkahnya tanpa menoleh lagi. Karena ia tahu satu hal, selama ia tidak pernah mengambil apa yang bukan miliknya, selama ia tetap hidup dengan cara yang bersih, maka ia tidak akan pernah menjadi bagian dari kegelapan itu. Begitulah cerita dari mereka, tentang bagaimana keserakahan bisa membuka pintu yang seharusnya tidak pernah disentuh manusia. Karena dalam hidup ini, tidak ada yang benar-benar gratis. Semua ada harganya. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian. Dan ingat, tidak semua yang terlihat menguntungkan benar-benar membawa kebaikan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.